Alright guys, balik lagi bersama aku Yogi, channel Yogi Asmanika, dan kali ini aku akan mereview shiny Pokemon yang dimiliki oleh tim Lepak, salah satu tim Pokemon Indonesia yang saat ini mungkin baru sedikit ya video yang ada di Indonesia untuk di Pokemon ini, atau mungkin aku yang nggak tahu. So, buat kalian yang ingin tahu gimana sih rasanya punya shiny Pokemon, atau mungkin iri melihat orang lain memamerkan shiny Pokemonnya di global, kalian bisa cek video aku sebelumnya saat aku bertemu shiny Pidgeotto. So, tanpa berlama lagi, mari kita ke videonya. Tapi kurang afdol kalau kita review shiny tanpa membawa shiny Pokemon kita sendiri. Tidak afdol, sangat tidak afdol. Kita akan membawa Wilson. Oke, dan ini dia ya. Ini adalah shiny Pokemon Q ya. Kemudian kedua ini ada dari Ryan Febri, Marill. Kita lihat, wow, hijau ya, Marill hijau. Dan kita lihat bertemu di rute 20, bertemu saat level 20 ya, di rute 102. Kayaknya kalau 102 itu di Kanto deh. Di Hoenn, sorry. Kayaknya di Hoenn. Kemudian di sini saat untuk IP-nya itu ada di SP Special Defense 31 dan SP-nya yang tertinggi juga 29. Dengan total IP itu 110. Kita bandingkan dengan Wilson yang memiliki total IP sebanyak 135. Ya, meskipun sebetulnya memang lebih keren Pidgeotto, tapi akan aku rate Marill ini sebagai salah satu shiny mungkin di 7,5 ya. Dan ini tentunya ada men ban mode ya. So, mari kita ke Pokemon selanjutnya. Oke, selanjutnya masih dari Ryan Febri, yaitu ada Mienfoo. Bagus ya Mienfoo ini. Di sini dia bertemu di Dragon Spiral Tower. Kalau nggak salah ini tuh ada di Sinnoh atau Unova gitu ya. Dragon Spiral Tower itu. Ya tempatnya di Dragon lah. Bertemu saat level 29 pada tanggal 13 Maret. Ini baru ya. Kemudian untuk di IP-nya sama seperti Wilson di 31 lagi. Tapi masih sedikit rendah ya total IP-nya. Jadi aku akan ini warna biru ini bagus banget. Jadi aku akan rate ini 8. Kemudian ada shiny Gyarados. Dengan Nature Adamant GG sih. Dengan IP speed 31. Mungkin ini akan aku di Satopolis tanggal 12 Maret dan bertemu saat level 30. Ya, ada Waterfall, Earthquake, Horrid, dan Dragon Dance. Tapi ini Intimidate. Jadi akan aku rate ini 9,5 ya. Kecuali kalau ability-nya Moxie ini mungkin aku akan rate dia itu di angka 10. Lanjut. Kita ke orang lain, yaitu Bang Ires. Ini dia Bang Ires ini. Yang pertama ini ada Krokorok ya. Krokoroknya ini bertemu di Relic Castle di Unova pastinya di level 34 pada tanggal 7 Maret. Hampir sama kayak waktu aku masuk ke Lepak ya. Beberapa hari setelah masuk Lepak aku udah dapet shiny. Bang Ires juga dapet shiny. Tapi kalau aku masuknya itu setelah beberapa jam masuk Lepak. Kemudian akhirnya Gentle Defense plus minus 3. Ya, untuk ukuran
korok-korok ini mungkin aku akan nilai di angka 8 kali ya. Lanjut juga masih ada di Bang Ires. Tadi Bang Ires itu sedang mencari Tyranitar. Oh bukan, ini dari Bang Ires juga sih sebetulnya, cuman dapat dari Bang Ires ini dia ketemu di Mountain Silver tanggal 17 Maret hari ini mungkin. Kemudian di defense-nya itu 31 IP. Terus untuk networknya quick, dimana special attack plus minus special defense. Tapi aku akan rate ini di angka 8. Kenapa? Karena ya gak nyambung. Tak sama ini gak nyambung. Tapi memang Tyranitar ini sulit saya ya. Kemudian masih ada dari Bang Ires tidak mungkin kita lanjut ke Momire. Pertama dia punya Dura. Ini tipe steel itu kalau untuk dari size ya, kalau kalian tahu susah banget karena encounter rate-nya tipe steel itu dikit. Kecuali memang kalau seperti Sizor, karena ada Scyther, bahkan Scyther pun sulit ini. Tapi Dylan kayaknya masih aman sih. Karena ada tipe juga, dia bertemu di Victory Road. Nah ini Victory Road-nya kayaknya Victory Road ini ya, Victory Road Sino atau Innova gitu. Untuk IP-nya di 31 HP, dia hampir setara ya, makan hampir sama loh. Kalau kalian lihat tuh, cuma beda dikit tuh. Akan hampir sama saatnya. Untuk naturnya di Hardy no start change. Oke, untuk ukuran defense, HP dan juga speed ini udah bagus ya. Aku akan nilai ini 8,5. Lanjut, ada kembali lagi kita ke sini, Bang Ires. Bang Ires dia punya shiny Gengar. Ini dia suka ya. Bang, kok Gengarnya masih sama? Beda ya, Gengar yang biasa itu lebih warna ungu. Sedangkan kalau Gengar yang shiny itu lebih ke hitam ireng ya. Bukannya rasis, tapi giginya putih sih. Dia bertemu di Lost Cave pada level 48 tanggal 10 Maret. Ini kayaknya deket-deket banget ya. Mungkin cuma beberapa hari udah dapat shiny lagi gitu. Apakah kalian iri? Jujur aku iri. Oke, ini dia. Mungkin Gengar ini akan aku rate di angka 9. Kenapa? Karena speednya itu IQ 31 dan Gengar itu one strike Pokemon. Seperti yang aku bilang, dia adalah one hit KO Pokemon yang bisa membuat Pokemon lawan itu meninggal seketika ya, walaupun cuma satu move. Kemudian ini hidden powernya di tipe fighting. Oke, nggak masalah sih memang untuk kalau tipe skill yang memang nggak bisa diserang sama bos sama ada gitu. Tentunya hidden power ini juga untuk melawan Pokemon tipe gas. Aturnya di timid plus speed minus attack. Jadi pastikan ini adalah shiny yang terkuat yang ditemui oleh Bang Ires. Jadi akan akurat 10/10 ya. Karena total IP-nya pun rendah sebetulnya, tapi ya speednya cepat. Nah kemudian ada di Momirena lagi, karena ini lebih banyak Momirena ya. Nah ini karena mereka tuh sering tuker-tukeran shiny ya. Tadi dari Tyranitar Bang Ires dapat dari, sekarang Momirena dapat Whistrap dari Bang Ires. Kita lihat Hatchet karena dia sudah di breeding ya. Jadi untuk ke breedingnya kita bisa tahu butuh berapa Pokemon yang shiny tentunya. Ini di Dotted Hall itu kayaknya di atau di Dotted Hall ini di sini. Nah untuk ID-nya ini ada 3 tuh. Nah kalau kalian memang membutuhkan Pokemon yang memiliki 3 ID, kalian harus breeding.
Karena pada dasarnya shiny itu cuma biasanya encounter-nya itu 1 ataupun paling banyak 2 untuk startnya. Jadi kemungkinan ini bisa dibilang ya cukup sulit ya. Tambah lagi dengan Poison Heal, ada Toxic Orb, kemudian juga untuk di startnya ini defense. Mungkin dia bermain defensif ya. Untuk move-nya ada Tailwind, Rose Acrobatic, Action. Seperti yang aku bilang ya, dia bermain dengan Rose dan juga Tailwind yang dimana ini Pokemon super support ya. Oke, akurat ini 9,5 ya. Kemudian ada Hondo. Ini dia sang Hellhound berwarna biru milik Momirena, di mana dia bertemu di rute 7 pada saat level 15 tanggal 19 bulan Juni tahun 2023. Udah lama sih sebetulnya. Tapi kita lihat di sini IP-nya itu defense 31. Ya, natur timid. Aku akan rank ini 75 ya, meskipun aku suka warnanya, tapi IP-nya tidak mendukung sama sekali ya. Lihat speednya IP-nya 3, tapi dia naturnya timid. Kemudian ada lagi ini Hydreigon dari Bang Ires Monsibility, dimana ability-nya itu Levitate. Kemudian dia ada Draco Meteor, ada Draco, ada Snow, ada Cyber Poison. Bisa aku bilang ini adalah Pokemon yang biasa digunakan untuk melawan atau rerun gym leader ataupun ya mungkin gym leader ya. Karena move-nya ini kalau kalian bisa lihat, ini semuanya hampir semuanya ini sangat power, sangat super power begitu. Ini di atas 90, 55, 50 dan ini bisa mengurangi musuh, spesial attack musuh, tapi ini juga bisa area attack. Ini cocok untuk double battle seperti dengan Jin. Kemudian untuk IP-nya sama di Briscore, dia punya IP yang lumayan bagus, bukan bagus lagi, ini adalah IP terbagus yang aku temui untuk shiny Pokemon ya. Tapi kita lihat hasilnya di All Island pada tahun 2024, jadi mungkin baru selesai ya breedingnya. Kita lihat naturnya ada di Moanes. Ini adalah Pokemon yang sangat bagus, keren sih. Akurat dia 10/10. Nah, kemudian dari Bang Ires, katanya ini adalah best shiny yang dimiliki oleh Bang Ires, yaitu Krokodil. Dan dia menamai Pokemon dia sendiri dengan nama dia sendiri ya. Dengan attack IC 31, speed di angka 21, speed di angka 28, dan defense di angka 25. Ini adalah shiny yang bisa dibilang IP-nya on target, sama seperti Gengar dan juga Hydreigon dari Bang Ires. Tapi Bang Ires ini bagus sih shiny-nya ya, tasnya aneh sih, perlu dipertanyakan ini dapat dari mana Cok? Untuk naturnya ada di spesialitas dan juga di kan. Kalau naturnya agak sedikit lapuk sih, karena defense itu lebih tinggi daripada spesialitas. Tapi kita bisa lihat natnya masih kecil sih. Kalau misalkan level 100 itu cuma dari angka sekian kaca. Tapi ini belum di epic training ya teman. Untuk ability-nya di Intimidate, dia cukup berguna sih dari Pokemon yang memang levelnya lebih tinggi, karena Intimidate. Tapi outside battle itu memiliki chance untuk meningkatkan Pokemon kuat untuk encounter seperti itu. Tapi dia juga ngereka Pokemon lemah, yang artinya kalau kalian maju digerak dengan Intimidate di party pertama, itu kalian akan agak sedikit sulit untuk encounter Pokemon apalagi bagi kalian yang lagi hunting legendary Pokemon. Saya sarankan ini nggak di party pertama sih. Kemudian ini dia Selamat Goblin dari Bang Ires. Jadi Bang Ires banyak banget ya, jadi pengen minta satu. Oke, ini adalah
saya ini wishing di mana speednya akan di angka 31 sepertinya tidak speed, cuma defense-nya di 21 lumayan, terus shortcut di angka 21 lumayan, defense yang angka 23 lumayan, SP di angka 27 itu sudah bagus ya, karena wishing itu tipe status keeper ya, masih efek serangan yang toxic, assurance, explosion, dan flash. Untuk ability-nya di reactive gas, suppress all other Pokemon abilities. Fungsinya itu sama seperti World Breaker yang ada di Tagil dan juga di Pinheer, di mana saat kalian menyerang Pokemon musuh dengan ability yang ngeselin, seperti aku katakan, let's say Turdi yang bisa salah satu HP saat diserang dengan move one hit KO. Turdi ini itu tidak akan berefek jika terkena ability reactive gas seperti itu. Tambah pula misal karena Selamat Kopling ini menggunakan toxic, Pokemon yang memiliki ability immunity yang notabene-nya itu tidak bisa terkena poison, itu akan tetap terkena poison ya. Selama Selamat Kopling ini ada di dalam battle, tauku. Yakuret ini mungkin karena smart, karena pembuatannya itu smart dan nangkapnya itu masih baru ya, tahun 2004. Mungkin aku akan rate dia di angka 8,5. Mengira sini rata-rata Pokemonnya mungkin nilainya itu antara 9 sampai 9,5 ya, kalau ditotalin semua ini ya. Kemudian masih ada, nah ini ada dari Bang Gringa, langsung join di Crobat. Aku suka banget ya saya ini Crobat, speednya dan juga special defense, aduh agak menyayangkan ya, tapi speednya apalagi sangat menyayangkan itu karena cuma ya. Ini membuat speed ini tidak terlalu overpower, nah harusnya speed ini bisa overpower gitu. Let's say IQ 31, speed harusnya di sini tuh cuman kalau ditambahin mungkin sekitar 25 poin, ini ada 325. Agak ini ya, tapi aku akan rate ini di 8. Kenapa? Ability-nya imun fokus. Crobat itu tipe attack dan juga speed. Di sini ada super tank, air cutter, fly, dan penetrate. Tapi ability imun fokus ini itu menjaga Crobat agar tidak diserang oleh move yang agak lumayan ngeselin seperti check out dan lain-lain. Kemudian ini ada dari Bang Gringa lagi, enggak dari Gringa, ada Dratini. Ada dua kan Dratini. Oke, ada dua ya. Kayaknya dia memang benar-benar mau nyari Dratini breeding. Dengan ability Shading dua-duanya dengan IP, nah ini dia. HP dan special defense di 31 dengan total IP 160 itu sudah besar ya untuk tipe naga. Dratini untuk di speednya 31. I think Dratini ini nggak terlalu speed karena biasanya kalau untuk PvP battle ini biasanya ya Dragonite evolusi daripada Dratini ini cuma diambil HP sama defense dan juga memakai hidden ability biasa. Cuman ini bagus sih karena ditangkapnya juga baru ya, dan wow, di hari yang sama bayangkan di hari yang sama loh ya, dengan jarak waktu cuman sekitar 28 menitan ya guys. Guys ini guys. Jadi mungkin ini kalian bisa cari tahu ya triknya gimana gitu, tapi kok bisa. Tapi ini akan aku rate di 8,5 ya dua-duanya. Kita lanjut lagi, apakah ada lagi? Nah ini kata Bang Nyeres,
khasnya bagus. Di sini ada Chandelure. Jujur, aku justru lebih suka Chandelure yang shiny warna. Kenapa? Karena warna merah api ini tidak ada kesan-kesan ghostnya. Tapi untuk move-nya ada di Energy Ball, Calm Mind, Shadow Ball, dan Flamethrower. Mungkin ini biasa digunakan oleh kamu untuk ngalahin musuh-musuh yang agak kuat, mungkin seperti halnya Elite Four dan lain-lain, atau mungkin PvP. Oke. Dan kita akan lanjut ke IV-nya. Untuk IV-nya di attack 31, special attack 31 dan speed 31. Ini mungkin kalau kata kamu kira apakah ini good hatch? Ya, ini attacker, ini speed sudah beres. Tapi kita lihat, dan dulu lihat IC-nya, kita lihat base-nya, yang dimana speed-nya yang ke-259 terbesar kedua setelah special attack-nya, disusul dengan SP-nya 254 dengan nature mode. Menurutku ini bagus, dan dia juga memerlukan poin untuk startnya, jadi akan akurat ini di angka 10/10. Oke ya, mungkin gitu aja review kali ini. Maaf kalau misalkan shiny dari teman-temanku yang ada di Leva belum sempat aku review, karena ya yang onnya segini pada saat record ini, dan juga memang kalau misalkan terlalu banyak itu aku takutnya kita harus membuat part-part yang lain dan agak ribet selanjutnya. Jadi mungkin di kesempatan selanjutnya, entah itu tanggal 30 Maret ataupun mungkin bulan depan, kita mungkin akan lihat shiny apa setelah dikumpul oleh teman-teman kita di bulan Maret mungkin. Tapi setelah video ini di record pada tanggal 17 Maret 2020.